Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Ibrahim dengan NIM 4152110059. Di sini saya akan melakukan review prosesor M2 keluaran dari Apple berdasarkan analisa SWOT untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah arsitektur komputer dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rian Hidayat STM MSI. Sebelum melakukan review berdasarkan analisa SWOT, mari kita bahas sejarah singkat prosesor ini. Jadi pada tahun 2010 Apple memutuskan untuk mengembangkan prosesor mereka sendiri untuk digunakan pada produk mereka seperti iPhone dan iPad. Prosesor pertama yang dikembangkan oleh Apple adalah A4 yang digunakan dalam iPhone 4. Dengan mengembangkan prosesor mereka sendiri, Apple dapat meningkatkan performa dan efisiensi daya produk mereka serta mengurangi ketergantungan mereka pada produsen chipset pihak ketiga. Selanjutnya, seiring berdasarkan waktu, Apple terus mengembangkan prosesor mereka yang semakin canggih seperti A5, A6, A7, dan A16 Bionic. Dengan mengembangkan prosesor yang semakin canggih, Apple dapat meningkatkan performa dan efisiensi daya produk mereka serta menawarkan fitur-fitur baru kepada konsumen mereka. Dan pada tahun 2020, Apple merilis prosesor M1 yang merupakan prosesor pertama mereka yang dirancang khusus untuk digunakan dalam komputer Mac. Prosesor M1 menawarkan performa yang sangat baik dan efisiensi daya yang tinggi, yang membuatnya menjadi prosesor yang sangat populer di kalangan pengguna Mac. Dengan mengembangkan prosesor yang dirancang khusus untuk Mac, Apple dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi daya produk mereka serta mengurangi ketergantungan mereka pada produsen chipset pihak ketiga. Dan pada tahun 2022 kemarin, Apple merilis prosesor M2 yang menjadi penerus dari prosesor M1. Prosesor M2 menawarkan performa yang lebih baik lagi dari prosesor M1 dengan fitur-fitur baru seperti dukungan untuk kamera yang lebih baik, dukungan untuk tampilan yang lebih besar, dan dukungan untuk konektivitas 4G. Dengan mengembangkan prosesor M2, Apple dapat terus meningkatkan performa dan efisiensi daya produk mereka serta menawarkan fitur-fitur baru kepada konsumen mereka. Nah, prosesor M2 ini menggunakan arsitektur ARM yang sama dengan prosesor-prosesor sebelumnya yang dikembangkan oleh Apple dan dirancang khusus digunakan untuk produk Mac seperti MacBook Air, MacBook Pro, dan iMac. Dengan menggunakan arsitektur yang sama, Apple dapat meningkatkan performa dan efisiensi daya produk mereka serta mempermudah pengembangan software yang dapat bekerja dengan lebih baik dengan prosesor mereka. Setelah sejarah singkat, mari kita bahas analisa SWOT pada produk tersebut. Pertama, dari segi kekuatan. Kekuatan yang pertama yang dimiliki oleh prosesor M2 adalah prosesor ini dirancang khusus untuk produk Apple sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi produk Apple seperti MacBook dan iMac. Ini memberikan Apple kontrol penuh atas teknologi yang digunakan dalam produk mereka dan memastikan bahwa prosesor M2 dapat dioptimalkan dengan baik. Selanjutnya, prosesor M2 didukung oleh arsitektur ARM yang dirancang khusus, memberikan performa yang lebih baik dan efisiensi dalam penggunaan daya. Nah, arsitektur ARM ini memungkinkan prosesor M2 untuk memiliki konsumsi daya yang rendah, sementara tetap memberikan performa yang lebih baik. Selanjutnya, prosesor M2 memiliki teknologi yang lebih canggih dan fitur baru yang memungkinkannya untuk digunakan dalam produk Apple yang lebih baru dan lebih canggih. Ini memberikan Apple kemampuan untuk membedakan produknya dengan produk pesaingnya. Yang terakhir, prosesor M2 memiliki dukungan yang lebih baik untuk kamera dan juga tampilan yang lebih besar. Dan juga memiliki dukungan untuk konektivitas 4G. Ini memberikan Apple keunggulan yang lebih baik dalam hal kemampuan menghasilkan produk-produk dalam hal fotografi, tampilan, dan konektivitas.
Nah, dari kekuatan tadi, pasti produk ini memiliki kelemahan. Kelemahan pertama yang dimiliki oleh prosesor ini adalah prosesor M1 hanya dapat digunakan di dalam produk-produk Apple dan tidak dapat digunakan di produk lain. Ini membuat prosesor M2 kurang fleksibel dibandingkan dengan prosesor lain yang dapat digunakan di berbagai macam produk dan platform. Kelemahan yang kedua, perangkat lunak yang belum sepenuhnya optimal untuk prosesor M2 dapat mengurangi kinerja dan kinerja yang dihasilkan oleh prosesor tersebut. Prosesor M2 memerlukan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk dapat berjalan pada performa yang optimal. Dan jika perangkat lunak tersebut belum tersedia, maka performa prosesor M2 mungkin akan terpengaruh. Nah, dari kelemahan dan kekurangan, kita harus melihat peluang apa yang bisa diambil oleh prosesor M2 ini. Nah, dengan permintaan untuk produk Apple yang terus meningkat, ini memungkinkan prosesor M2 digunakan dalam produk-produk Apple yang lebih baru dan lebih canggih. Peluang ini memberikan Apple kesempatan untuk meningkatkan nilai produk-produk mereka dengan teknologi yang lebih canggih. Peluang yang kedua adalah untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan efisien dengan arsitektur ARM. Dengan terus mengembangkan teknologi prosesor, Apple dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatkan kinerja produk-produk mereka. Nah, dari semua hal tadi, prosesor ini memiliki dua ancaman. Ancaman yang pertama adalah persaingan yang ketat dengan prosesor lainnya dapat mengancam posisi prosesor M2 di pasar. Nah, prosesor M2 bersaing dengan produk-produk dari pesaing lain seperti Intel dan AMD, dan juga pesaing tersebut menghasilkan prosesor yang lebih baik atau lebih murah, maka posisi M2 dapat terancam. Yang kedua adalah perubahan teknologi yang cepat dapat mengancam kinerja prosesor M2 dan posisinya di pasar. Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat prosesor M2 menjadi usang dan kurang relevan, dan perusahaan mungkin perlu mengembangkan teknologi baru untuk tetap bersaing di pasar. Nah, selain itu, jika pesaing menghasilkan prosesor yang lebih canggih dan bahkan lebih murah, maka prosesor M2 dapat menghadapi persaingan yang lebih ketat lagi. Oke, dari analisa SPOT prosesor M2 dapat disimpulkan bahwa prosesor M2 memiliki kekuatan yang signifikan dalam hal kinerja, efisiensi energi, dan fitur-fitur canggih yang memungkinkannya untuk digunakan dalam produk-produk Apple yang lebih baru dan lebih canggih. Namun, kelemahan prosesor M2 adalah ketidakfleksibelan dalam penggunaannya yang hanya dapat digunakan pada produk Apple dan tergantung pada perangkat lunak yang dirancang khusus. Tapi produk ini memiliki peluang jika permintaan yang terus meningkat untuk produk Apple dan potensi pengembangan teknologi prosesor yang lebih canggih dan efisien dengan arsitektur ARM. Nah, ancaman terbesar bagi prosesor M2 adalah persaingan yang ketat dengan produsen prosesor lainnya dan perkembangan teknologi yang cepat yang dapat mengancam kinerjanya. Oleh karena itu, penting bagi Apple untuk terus mengembangkan teknologi prosesor mereka dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk tetap kompetitif di pasar teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.